Misalkan bisa dikumpulkan dalam satu masjid malah bikin masjid lain, ini nggak bisa. Yang sah yang takbir dulu Karena berdekatan. iya, karena memungkinkan untuk dijadikan satu. Kalau nggak memungkinkan boleh, misalkan nanti bisa bentrok, misalkan tadi udah nggak muat ya, boleh bikin masjid lagi seperti itu. Ya, kalau deket-deketan memungkinkan untuk apa jadi satu tapi malah bikin masjid lagi gara-gara konflik atau apa ya, konflik ya, bukan konflik yang menyebabkan apa ya bisa bentrok antar dua orang enggak, tapi konflik misalnya maaf misalnya duniawi dan sebagainya, ini nggak bisa. Sholat yang takbir duluan yang kemudian apa, ini menurut apa sebagian ulama mazhab Syafi'i berkata hukum ini berlaku jika memang apa memungkinkan untuk berkumpul dalam satu tempat. Jika tidak maka apa ya, maka sah yang mendahului ataupun yang didahului. Apa ada yang ingin ditanyakan Pak terkait ini? Kalau enggak lanjut dulu nih. Rukun-rukun khutbah, arkanul khutbah. Alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wassalatu ala nabi, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lafznya boleh dengan walillahil ham ataupun apa? Alhamdulillah boleh. Kemudian membaca sholawat enggak harus Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad juga boleh. Ya. Ya. Boleh, sholawat yang lengkap juga boleh. Ini alal afal, minimalnya seperti itu. Nah, kemudian apa? Membaca tadi baca sholawat, berwasiat takwa dalam kedua khutbah. Jangan sampai ditinggalkan berwasiat takwa ini. Bisa nggak sah nanti sholat Jumat kita? Pernah kejadian di masjid tetangga kita itu, bukan di sini ya, di rumah itu. Untungnya orang yang haji dan mau dinasehati. Ketika apa sholat Jumat berikutnya dia ngomong, sholat Jumat kemarin itu nggak sah, jangan kalian mohon maaf atas kesalahan saya, mohon dikodok dengan sholat zuhur. Jadi kalau nggak tahu, bodoh amat. Karena urusannya akhirat seperti itu, takut terhadap urusan akhirat. Nah, wasiat takwa dan dalam kedua khutbah. Kemudian apa? Membaca satu ayat yang penuh yang bisa dipahami. Salah satu dari dua khutbah. Nggak bisa ayatnya nggak penuh, misalkan summa nazar, ini kan nggak penuh, nggak bisa. Juga membaca doa untuk orang-orang mukmin di khutbah yang keberapa Pak? Bisa dengan Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Nah, syarat-syarat dua khutbah. Yang pertama suci dari dua hadas besar ataupun kecil, ya. Jadi najis di badannya, pakaiannya dan sesuatu yang dibawanya. Bahwa misalkan sorbannya harus suci, ya, harus diperhatikan. Kemudian menutup aurat nggak bisa khutbah tapi auratnya kebuka, bisa, nggak sah. Juga berdiri kalau nggak mampu apa duduk, tapi lebih utama yang berdiri Pak. Lebih utama yang berdiri. Misalkan ada dua khotib nih, ini ilmunya bagus, tapi apa dia nggak mampu untuk berdiri, maka duduk. Tapi lebih utama nyari yang berdiri. Kemudian duduk di antara dua khutbah. Ini ukurannya dengan apa? Baca apa Pak? Baca sholawat ataupun lebih afdal apa? Qul huwallahu ahad. Bersambungan antara dua khutbah, bersambungan antara kedua khutbah dan sholat. Dan kedua khutbah disampaikan dalam bahasa Arab. Kedua khutbah ya, disampaikan dalam bahasa Arab. Maksudnya rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya dengan bahasa Arab. Iya, rukun-rukunnya ya, rukun-rukunnya. Ya. Ada yang ingin ditanyakan Pak? Ini khutbah. Namanya Pak. Ini dalam sholat Jumat kita ketinggalan nih satu rakaat. Itu niatnya nih tahu. Tadi niat sholat Jumat. Jadi batas akhirnya itu di mana? Di rukuk. Kalau mendapati tumanina bersama imam, berarti nanti apa? Kalau nggak mendapati, berarti apa? Lanjut. Ulama Al-Quran. Dan nggak bisa Pak ya. Misalkan kita pergi perjalanan, kemudian meninggalkan sholat Jumat nggak bisa. Termasuk maksiat bahkan. Tarkul Jumu'ati ma'rufah alaih, ini sholat zuhur. Nggak boleh meninggalkan sholat Jumat, walaupun sholat zuhur
cewek dan meninggal